Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana. 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Di tengah gejolak ekonomi global, kelangkaan pangan menjadi ancaman yang ditakutkan berbagai negara, khususnya komoditas beras. Dampak perang serta dampak perubahan iklim membuat produksi dan distribusi masih bermasalah. Fitch Solution dalam riset terbarunya memperkirakan dunia akan menghadapi kekurangan pasokan beras sebanyak 8,7 juta ton pada periode tahun 2022 hingga 2023. Produksi beras dunia yang turun sangat besar tentunya akan berdampak pada kenaikan harga. Hal inilah yang menjadi ancaman terhadap negara-negara yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok termasuk Indonesia. Persoalan beras memang terus disorot di dalam negeri. Pasalnya, kendati Indonesia telah menyatakan telah terjadi swasembada pangan, pemerintah terus melakukan impor beras. Khususnya yang terbaru, rencana impor beras nilai 2 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berdalih, ketersediaan pangan terutama beras merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, inflasi, dan kondisi sosial di masyarakat, sehingga keberadaan dan stabilitas harganya harus dijaga. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa kita tetap bertahan untuk produksi dalam negeri selama itu ada. Tapi kalau tidak kan kita tidak boleh juga bermain-main dengan masalah pangan itu sendiri. Jadi kalau memang kurang dari hasil evaluasi, data dan segala macam, ya kita harus datangkan, kita import. Senada dengan Buas, Wakil Ketua Dewan HKTI menilai impor beras tidak salah. Namun ia menilai agar pemerintah dan masyarakat untuk tidak tergantung dan terjebak dengan komoditas beras sebagai pangan primer masyarakat Indonesia. Kita jangan tergantung dengan beras saja. Jadi terus terang kita ini terjebak di dalam perberasan. Jadi karena kita terjebak dengan perberasan, maka kita terancam seolah dengan beras. Padahal sumber karbohidrat kita banyak. Nah, pertanyaan sekarang adalah impor seperti apa? Karena kita terjebak dengan ekonomi beras, kita pernah mengimpor lebih dari 5 juta ton. Jadi kalau sekarang sudah impor kurang dari 1 juta ton, ya sudahlah. Untuk apa kita ribut? Sementara itu, ekonom senior Indef Didik Jerahbini justru menyoroti kebijakan pangan di bawah periode Jokowi yang dinilai tidak serius jika dibandingkan kebijakan pemerintah sebelumnya. Kebijakan pangan dulu dengan sekarang berbeda situasinya, berbeda semangatnya. Kalau dulu super serius, sangat-sangat serius. Ya. Seluruh elemen dari kebijakan itu lengkap. Pupuknya dari pertanian, IR 23, 25 dan seterusnya. Pupuknya dari perindustrian, ya, benihnya dari pertanian, kreditnya dari keuangan BRI, kemudian irigasinya dari PU. Dan bahkan saya datang itu bertahun-tahun saya datang ke irigasi, bersih luar biasa, terpelihara. Sekarang irigasi saya lihat nggak karu-karuan. Yang sekarang ini belum terlalu serius. Bahkan Head of Research CNBC Indonesia Muhammad Ma'ruf menilai lumbung pangan yang menjadi salah satu strategi pemerintahan Presiden Jokowi demi menjaga ketahanan pangan nasional belum berhasil. Cuman problemnya sebenarnya kayak state ya lumbung pangan ini adalah kalau saya lihat itu terlalu tergesa-gesa gitu. Tapi tidak dengan riset yang cukup mendalam sehingga kalau kita lihat ini kan belum berhasil ya. Kalau banyak mengatakan yang bahkan oposan dari pemerintah itu mengatakan gagal dan memang belum berhasil dan ini menjadi tantangan presiden ke depan. Pemerintahan Jokowi sebentar lagi usai. Berbagai kebijakan patutnya perlu dievaluasi oleh pemerintah selanjutnya, salah satunya adalah kebijakan pangan. Kebijakan-kebijakan lainnya terkait pangan pun yang diambil diharapkan mampu menyentuh rakyat kecil hingga petani.